Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas tentang sistem bus. Sebelumnya perkenalkan anggota tim kami. Pertama, Huriin Konita Mahdi, 2, Muhammad Ajmi Falah, dan ketiga, Fitria Surati. Selanjutnya kami akan menunjukkan sedikit hasil dokumentasi kerja kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Pengertian: sistem bus adalah jalur komunikasi yang dibagi memakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komuter terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarki sistem komuter. Struktur interkoneksi. Koleksi jalan yang menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Desain struktur ini akan tergantung pada pertukaran yang harus dilakukan antara modul. Jenis pertukaran yang dibutuhkan oleh yang menunjukkan bentuk utama dari input dan output untuk setiap jenis modul struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi satu sama dengan lainnya. Interkoneksi bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Ini adalah beberapa bagian dari interkoneksi bus. Struktur sistem bus terbagi menjadi 3, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Berikut adalah gambarnya. Kemudian prinsip bus. Operasi pengiriman data ke modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang disetujui. Operasi meminta data dari modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. 3. Menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Hierarki multiple bus. 1. Semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. 2. Antrian penggunaan bus semakin panjang. 3. Dimungkinkannya habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Arsitektur bus jamak adalah prosesor cache, memori, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Berikut adalah gambarnya. Elemen-elemen rancangan bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut. 1. Jenis bus. 2. Metode arbitrasi. 3. Timing. 4. Lebar bus. 5. Jenis transfer data. Jenis bus dapat dibedakan atas 2, yaitu dedicate dan time multiplex. Dedicate merupakan metode di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sifat-sifatnya meliputi data bus dan address bus memiliki jalur terpisah, rancangan yang lebih mahal, dan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. 2. Time multiplex merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Sifat-sifatnya meliputi jalur data dan address dijadikan satu, rancangan yang lebih murah,
kecepatan transfer data yang lebih lambat. Metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas dua, yaitu tersentralisasi dan terdistribusi. Tersentralisasi yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Adapun terdistribusi adalah setiap bus memiliki akses kontrol logik. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada sistem bus dan dapat dibedakan atas sinkronous dan asinkronous. Asinkronous yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu, sedangkan asinkronous yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Jenis transfer data. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan terakhir adalah operasi block. Contoh sistem bus. Sebuah komputer memiliki beberapa bus agar dapat berjalan. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Contoh antara lain sebuah kontrolir bus SCSI dapat mengubah sebuah bus menjadi bus SCSI, baik itu bus PCI atau bus PCI Express. Yang pertama ada bus ISA atau yang bisa disebut industri standar arsitektur, yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Yang kedua ada bus PCI yang bisa disebut peripheral component interconnect, adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Yang ketiga bus USB. Bus USB ini mencakup semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PCI, sedangkan dengan peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Yang keempat bus SCSI yang bisa disebut Small Computer System Interface, adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. Yang terakhir ada bus P1394 atau bisa disebut Firewire. Bus ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface 1/0 lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Perkembangan sistem bus. Yang pertama ada Omnibus PDP-8. Omnibus PDP-8 merupakan sistem bus yang diciptakan pada tahun 1964. Omnibus adalah jenis bus yang digunakan pada komputer DEC PDP-8. Yang kedua, Unibus PDP-11. PDP-11 adalah serangkaian 16 bit mini komputer yang dijual oleh Digital Equipment Corp dari tahun 1970. Yang ketiga, Multibus 8086. Multibus adalah komputer bus standar yang digunakan dalam sistem industri. Yang keempat, bus PC IBM. IBM adalah sebuah komputer mikro buatan IBM yang dirilis pada tanggal 8 Maret 1983. Komputer ini diperkuat dengan menggunakan hard disk berkapasitas 10 MB. Yang kelima, bus ICA.
Bus ICA adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM C5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Yang keenam, bus EISA 80386. Bus EISA pada dasarnya adalah versi 32 bit dari bus ISA yang biasa. Yang ketujuh, microchannel. Arsitektur microchannel adalah milik 16 atau 32 bit paralel bus komputer diciptakan oleh IBM pada tahun 1980 untuk digunakan pada baru mereka PS atau 2 komputer. Yang kedelapan, bus PCI. Bus PCI adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer. Prosesor independen bus itu dapat berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus periferal. Yang kesembilan, bus SCSI. Bus SCSI adalah sebuah antarmuka bus berkinerja tinggi yang didefinisikan oleh panitia ANSI X3T02 American National Standard Institute. Yang ke-10, Nubus. Nubus adalah sebuah bus komputer paralel 32 byte yang aslinya dikembangkan di MIT sebagai bagian dari proyek stasiun kerja Numasan. Yang ke-11, USB. Universal Serial Bus adalah salah satu standar interkoneksi antara komputer dengan peralatan eksternal yang mendukung kecepatan di atas 1 MB. Yang ke-12, Firewire. Firewire adalah merek dagang Apple sekaligus nama yang paling populer untuk standar kabel dan data antarmuka berseri IEEE 1394. Yang ke-13, bus VMA. VMA bus adalah bus komputer standar awalnya dikembangkan untuk Motorola 68.000 garis CPU. Yang ke-14, bus CAMAC. Computer Automated Measurement and Control adalah standar bus untuk akuisisi data dan kontrol yang digunakan dalam nuklir dan fisika partikel eksperimen dan industri. Kesimpulan, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, struktur sistem bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sistem bus juga mempunyai perkembangan dari zaman ke zaman. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.